kiranya pelajaran tidak berlalu begitu saja dari pendengaran kami, tetapi bertumbuh dan berbuah dalam hati kami, Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan pelajaran ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, kita akan belajar hati yang sempurna. Ayatnya, karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapakmu yang di sorga adalah sempurna. Matius 5 ayat 48. Nah, menjadi sempurna ini apakah perintah yang ngawur dari Tuhan? Kondisi manusia waktu diciptakan adalah sempurna. Ya, bahasa aslinya tamim. Tubuh, jiwa, dan roh manusia belum kena dosa. Saya berharap Anda bayangkan ya, coba. Waktu Adam dan Hawa, kalau kita nih sekarang hidup di zamannya Adam dan Hawa, tubuh saya, jiwa saya, dan roh saya belum kena dosa. Nah, coba bayangkan kondisi manusia yang kudus, mulia, berharga, segambar dan serupa dengan Tuhan. Wow, itu sempurna banget ya. Jadi, kondisi manusia waktu diciptakan, Tuhan katakan sempurna. Kenapa sempurna? Karena kita punya esensi kudus, mulia, berharga, segambar dan serupa dengan Tuhan. Imago Dei. Ya, saya ucapkan selamat datang buat teman-teman yang baru datang ya. Kita baru mulai ini. Nah, kondisi manusia pada waktu sempurna itu dicuri oleh Lucifer. Ular datang, ya. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, manusia digiring untuk berdosa, menjadi mati, dan tidak ada lagi value ilahi Tuhan dalam diri manusia. Value-nya apa? Yang tadi di atas ya. Kudus, mulia, berharga. Makanya berharganya diri kita ini hilang, ini yang disebut dengan gambar diri hilang. Nah, semata-mata inginnya berdosa. Kitab Roma bahkan menuliskan bahwa tidak ada seorang pun yang benar. Nah, kalau tidak ada lagi yang benar, berarti mustahil manusia menjadi sempurna. Nah, apakah yang Tuhan Yesus perintahkan agar kita menjadi sempurna itu perintah yang ngawur? Tadi kita baca ya. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapakmu yang di sorga adalah sempurna. Teman-teman, firman Tuhan ini ajakan, perintah, atau pilihan? Pilihan. Hendaklah. Ada menggunakan kata hendaklah. Perintah, bukan pilihan. Nah, kalau itu perintah, apakah yang Tuhan Yesus perintahkan agar kita menjadi sempurna itu perintah yang ngawur? Nah, kita lihat. Tuhan nggak mungkin ngawur ya, teman-teman ya. Saya jelaskan dengan gambar. Kehilangan kemuliaan Allah, kita ada tubuh, jiwa, dan roh ya. Nah, tubuh kita, bodinya kita ini ya, karena jatuh dalam dosa, maka pasti antara umur 70, 80, 90 pasti akan mati. Nah, kemudian untuk jiwa, ya, gambar yang tengah, soul-nya kita ini dikuasai oleh 7 dosa. Ya, ini untuk menggambarkan aja ya. Kondisi jiwa kita, semua dari kita ya. Bahkan nanti ketika anak bayi baru lahir ya, kemudian dia beranjak dewasa, dia sudah punya bekal ini. Kemarin kita udah belajar ya, ada hawa nafsu, rakus, serakah, kemalasan, kemarahan, iri hati, dan kesombongannya. Nah, yang bagian rohnya, roh itu bagian yang paling kanan, spiritnya itu, ketika kita kehilangan kemuliaan Allah, kita terpisah dengan Tuhan. Makanya Tuhan Yesus menyelamatkan kita, melahirkan kembali. Apa yang dilahirkan kembali? Sebenarnya roh kita. Makanya tidak ada lagi pemisah antara ruang kudus dan ruang maha kudus pada waktu Tuhan Yesus disalibkan. Nah,
kepada host, bisa saya di spotlight? Rick, ini yang muncul di saya, spotlightnya bukan di saya. Teman-teman yang lain lihat spotlightnya di samping slide, siapa ya? Gambarnya siapa ya? Saya lihat gambarnya Hangga. Kalau di kami sih Ko Yosua. Oh, oke. Sudah saya ya. Ya. Thank you. Jadi ketika roh diselamatkan kembali, kita punya hubungan sama Tuhan. Ya, ada Roh Kudus di dalam diri kita, tapi yang bermasalah adalah jiwa kita. Nah, salah satu cara Tuhan menolong jiwa kita adalah dengan hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu di surga sempurna. Kemarin kita sudah belajar dari rangkaian pengajaran ya. Teman-teman yang belum pernah lihat bisa dilihat di channel YouTube-nya ya, di Besom ini. Dalam diri seorang manusia, Anda mau cantik, ganteng, kaya, miskin ya, kita punya rantai penawan jiwa manusia. Ini berhala hati, luka batin, ANT, automatic negative thoughts ya, pikiran negatif yang sering muncul, tiba-tiba pikirannya negatif, mulut negatif, dan menjadi benteng penjajah, benteng yang menjajah diri kita dari dalam. Ya. Kemarin kita sudah belajar ini. Nah, pikiran tolong di-mute dulu. Pikiran kita sebagai benteng penjaga jiwa. Pikiran sadar kita, ini yang mengingatkan, kok muncul nih berhala hatiku nih, aku kepingin mengontrol, atau, aduh, kok tiba-tiba luka batinku muncul ya, lukaku dulu ditolak, muncul. Nah, itu kita jagai dengan pikiran kita, pikiran sadar kita. Nah, hati itu selalu pasif. Kecepatan berpikir lebih cepat daripada kecepatan hati, karena hati selalu pasif. Hati ini sebagai korban. Ya, kalau pikirannya kacau, maka hatinya kacau. Kalau pikirannya atau diri seseorang punya rantai penawan jiwa yang 4 ini, berhala hati, luka batin, ANT, intimidasi, dan benteng penjajah, maka hatinya seperti apa? Yang sering saya gambarkan ya, hati dan pikiran kita ini jadi seperti tempat sampah. Nah, ini memang tujuan setan. Terus, apa sih makna sempurna? Kenapa Tuhan perintahkan kita harus punya hati yang sempurna? Sempurna berasal dari bahasa Yunani, teleos, yang berarti dewasa, penuh, matang, sempurna. Konteksnya bukan berarti menyuruh manusia menjadi seperti Tuhan yang tanpa dosa, tidak punya celah atau tanpa salah. Fokusnya kepada keberfungsian. Artinya, sesuatu bisa disebut sempurna jika berfungsi sesuai dengan tujuan yang terkandung di dalam rencana, pola, dan pembuatannya. Singkatnya, Tuhan sedang mau katakan, ini salah satu yang saya garis besari ya, makna sempurna itu. Anda punya hati yang sempurna ketika hati Anda berfungsi sebagaimana Tuhan menciptakan hati Anda. Nah, di terjemahan yang lain, hendaklah kamu mengasihi semua orang. Dengan demikian kamu akan menjadi sempurna. Sama seperti Bapakmu yang di surga adalah sempurna. Terjemahan TSI ya. Maksud Tuhan Yesus mengenai hati yang sempurna, salem. Bahasa aslinya menggunakan salem artinya perfect. Komplit ya. Penuh dengan damai sejahtera. Sempurna, selesai, utuh, bersifat damai sejahtera. Oh, ternyata Tuhan bukan memerintahkan kita mempunyai hati yang nggak bisa berdosa. Bukan. Kita masuk lebih dalam lagi. Apa maksudnya Tuhan? Bagaimana memiliki hati yang sempurna? Tadi kita baca ya, hendaklah kamu punya, hendaklah hatimu sempurna seperti Bapakmu di surga sempurna. Nggak bisa enggak, saudara.
tinggal dalam kasih Bapa yang sempurna. Ini bagian paling mendasar. Identitas kita di dalam Tuhan sebagai makhluk yang dicintai Tuhan itu adalah dasar dari segala sesuatu. Kita harus tahu ada cinta yang sempurna mau mati buat kita. Ini diturunkan sama setiap manusia. Bapak Ibu yang sudah punya anak ya, saya tanya sama Bapak Ibu, boleh buka mikrofon ya. Mau nggak Bapak Ibu mati untuk anak Anda? Coba dijawab. Mau nggak sih kita orang tua mati buat anak kita? Pak, kalau anaknya masih bayi, oke Pak. Tapi anak yang udah gede, nakal lagi, kurang ajar, aduh. Amit-amit Pak. Ya, itu anak kita padahal. Dan pertanyaannya, apakah ada yang mau mati buat pacarnya? Awal-awal pacaran bicara kayak gitu. Apa aja akan aku berikan ya. Ini adalah bentuk cinta yang degradasi, turun terus dari cintanya Tuhan yang sempurna. Kita harus ingat ada cinta yang sempurna mau mati buat kita. Saudara, Anda lihat saya sekarang sebagai seorang pengajar, betul ya? Saya menunjukkan semua reputasi saya, karakter saya, kehebatan saya ketika saya mengajar. Ada nggak orang yang mau mati buat saya? Mungkin tidak ada. Atau mungkin ada. Karena melihat semua hal yang positif dalam diri saya. Anda bisa bayangin ya, Tuhan mau mati buat Anda dan saya. Ini proyek yang nggak ada untungnya. Bocuan. Ya. Tapi dia mau mati buat kita. Ini fondasi awal kita. Dan tahu nggak di tulisan yang di garis tulisan yang warna merah, kemampuan mengasihi kita berdasarkan kemampuan kita merasakan kasihnya. Orang yang diampuni banyak, dia akan mengampuni orang lain. Nah, saudara, kenapa ini basic banget? Ini merupakan landasan banget. Orang yang hatinya tidak punya pengampunan, saya meragukan, walaupun dia Kristen atau walaupun dia hamba Tuhan, dia mungkin belum mengerti. Ada kasih yang begitu besar yang mau mati buat Anda. Nah, sehingga kita perlu kalibrasi kasih. Minggu kemarin kita udah belajar ya, kalibrasi ini ditata ulang. Kasih kita harus sesuai standar Tuhan. Nah, kalibrasinya seperti apa? Kita tahu ya, di sebelah kanan kita lihat ya. Cinta, kasih sayang seseorang kepada orang lain. Arti dari cinta ya, kasih cinta itu adalah kasih sayang seseorang kepada orang lain. Nah, standar yang ada di dunia ini menggunakan hukum ekonomi, saudara. Kasih sesedikit mungkin, terima sebanyak-banyaknya. Berapa banyak kita diajarkan sama orang tua kayak gitu. Nak, kalau kamu mencintai orang, jangan semuanya kamu kasih. Kasih sedikit mungkin, bikin dia bertekuk lutut di hadapanmu. Standar dunia. Kalau Anda belajar tentang bela diri ya, sini kayaknya ada Ko Irwan ya. Ya, saya belajar dari Ko Irwan bela diri ya. Bela diri punya standar hukum ekonomi. Ya. Sering kali saya dulu terlibat berantem ya, suka banget ya berantem itu ya. Orang kalau dipukul sekali di pipi, minimal gue bales 3 kali di dia. Betul ya? Ini loh hukum ekonomi. Intinya tidak pernah mau rugi. Dan bisa dibayangkan kalau hukum ekonomi dipakai untuk mengasihi, mencintai, maka kasih kita itu kasih yang akibat atau pasif. Kalau lu cinta sama gua cintai lu lebih. Kalau lu benci sama gua benci lu lebih. Saudara, kenapa banyak orang Kristen ya justru membawa jelek nama Tuhan Yesus? Karena kita punya hati yang lain, bukan hati seperti Kristus. Standar kita standar yang lain. Nah,
Akibatnya kalau kita punya standar dunia, pengampunan mustahil. Lu gua ampunin, kalau lu berubah dulu ya. Lu gua ampunin, kalau lu lakukan apa yang gua mau dulu ya. Hari ini, saudara, saya ingin kita semua belajar. Seperti saya belajar susah payah mengerti standar Tuhan ini. Standar firman seperti apa? Cinta itu berkorban. Cinta itu pemberian. Tuhan Yesus gak bilang, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dan dia duduk di surga ya. Ayo Yosua, kamu pasti bisa, ayo. Enggak. Dia turun jadi manusia, dan orang yang paling malang di muka bumi ini adalah Tuhan Yesus menurut saya. Dia itu punya segala-galanya di surga. Dia turun di dunia, punya satu tugas. Apa itu? Mati di kayu salib. Wow. Nggak bisa dimengerti oleh pikiran kita, tapi bisa kita rasakan. Itulah cinta yang luar biasa, dan seharusnya kalau kita mengaku anak-anak Tuhan, kita harus punya standar cinta yang seperti itu. Cinta itu berkorban, cinta itu memberi, sebab dan aktif. Kamu nggak usah berubah dulu, aku akan mencintai kamu dulu. Suatu hari Tuhan tunjukkan ini ya, yang dikotakin itu ya. Mustahil menciptakan pernikahan yang indah dengan standar cinta dunia, walaupun yang menikah adalah hamba Tuhan. Wow. Saudara, nggak heran masa pandemik perceraian banyak sekali. Pertanyaannya, orang selalu punya excuse. Oh, ini gara-gara ini nih. Dia bukan jodohku, aku salah pilih, dan lain sebagainya. Problemnya bukan itu. Problemnya adalah standar cintamu yang salah. Karena standar cintamu yang salah, engkau nggak bisa punya hati yang sempurna. Hatimu akan selalu hati yang hitung-hitungan, saudara. Kenapa? Orang yang mau punya hati yang sempurna harus tinggal dalam kasih Bapa yang sempurna. Karena hidup dalam kasih Bapa yang sempurna mengalahkan dunia. Amin. Amin. Ini pengejaran kita, Bapak Ibu. Masalah yang sangat serius. Dan selanjutnya, bagaimana memiliki hati yang sempurna? Kalau yang pertama, kita setuju. Kasihnya Tuhan itu harus kita kecap terus setiap hari ya. Sehingga kita bisa mengasihi. Ini fondasi awal. Berikutnya, tembok-temboknya. Fondasi penunjangnya adalah hati kita fungsikan sesuai firman Tuhan. Pedoman benar atau salahnya bukan apa kata orang atau pendapat kita, tapi apa kata firman. Kita harus sepakat di sini. Banyak kali kita itu ngomongnya Kristen, kognitif kita, pikiran kita dipenuhi firman, tapi hati kita memilih apa yang mau kita kerjakan. Hati yang berfungsi sesuai firman Tuhan adalah hati yang menghidupi firman Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dijaga sesuai dengan apa? Sesuai dengan firman Tuhan. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Kenapa hati jarang dijaga? Karena kebiasaan mata manusia melihat apa yang terlihat. Kita lihat di gambar kanan ya, ada body, soul, and spirit ya. Ada tubuh, jiwa, dan roh ya. Manusia cenderung melihat tubuh kita. Makanya 90% kegiatan aktivitas kita lakukan untuk hal yang dilihat mata. Kita bekerja banting tulang, kita berusaha jadi pintar, kita berusaha menguasai dunia ini hanya untuk apa yang dilihat mata. Kita melupakan hal yang paling esensi di bagian jiwa. Ini yang Tuhan suruh, memiliki hati yang sempurna. Memiliki pikiran yang dimerdekakan. Pikiran kemarin kita sudah belajar ya. Nah, hari ini kita belajar tentang hati. Roma 12 ayat 2. Berubahlah kamu sesuai dengan pembaruan budimu oleh firman Tuhan. Kita lihat di gambar kiri ya, fenomena gunung es.
Manusia itu hanya fokusnya kepada apa yang dilihat. Lu jelek, lu cantik, lu cakep, lu tajir, lu kaya, lu miskin. Masalah hati itu selalu nomor 2. Betul ya? Makanya kenapa firman Tuhan ini jarang dibicarakan. Orang datang ke seminar gereja, orang datang belajar, inti dari sukses itu adalah supaya dilihat orang. Pagi hari ini kita belajar sesuatu yang mungkin ini nggak populer, tapi ini tepat di dalam kehendak Tuhan. Kita mau cari apa yang Tuhan mau. Cara Tuhan melihat ya, kapasitas hati. Jadi hati yang sempurna, selain itu perintah Tuhan, Tuhan itu melihat hati, Bapak Ibu. Tuhan nggak pernah melihat yang paling pinter siapa, yang paling kaya siapa, yang paling rupawan siapa, yang dompetnya paling tebal siapa. Tetapi Yesus memanggil mereka, lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Wow. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Luar biasa ya. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Ini ayat yang nggak populer, saudara. Ini ayat berbicara tentang gimana Tuhan mengukur hati kita. Dan ternyata ini value kita yang sesungguhnya. Ketika saya mengerti cara Tuhan mengukur adalah dari hati, saya diubahkan total. Dan saya berharap Anda semua yang hadir di kelas ini, lihatlah manusia berdasarkan hatinya. Seberapa hatinya dipenuhi oleh kasih, seberapa hatinya dikuasai oleh firman Tuhan. Nah, poin yang terakhir ya. Kalau ada pertanyaan, silakan ditulis di chat atau nanti kita bisa tanya jawab ya. Apa yang Tuhan ingin sampaikan dari ayat ini? Lukas 9 ayat 23, katanya kepada mereka, semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Salah seorang boleh bacakan dengan keras, Matius 7 ayat 20 sampai 23. Matius 7 ayat 20 sampai 23, baca yang keras. Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-21 sampai yang ke-23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ya, saya akan bacakan ya di layar Anda ini terjemahan dari The Message ya. Saya suka sekali terjemahan ini karena bicaranya itu detail. Orang Jawa bilang tuh nyelekit ya, benar-benar kayak tepat pada sasarannya. Knowing the correct password. Saying master, master, for instance, is not going to get you anywhere with me. What is required is serious obedience, doing what my Father wills. I can see it now at the final judgment. Thousands strutting up to me and saying, Master, we preach the message, we best the demons. Our super spiritual project had everyone talking. And do you know what I am going to say? Ini perkataan Tuhan Yesus ya. And do you know what I am going to say? You missed the boat. All you did was use me to make yourself important.
You don't impress me one bit. You are out of here. Saya terjemahkan ya buat teman-teman. Kan dikatakan ya, pada waktu itu Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk pergi dua-dua ya, mengusir setan dan menyembuhkan orang. Ini Matius 7 ayat 21-23 ini kan benar-benar perkataan yang keras ya. Murid-muridnya bilang, Tuhan, kami berbicara demi namamu, kami menghajar setannya, kami mengusir setan-setan. Dan proyek spiritual kami dibicarakan orang di mana-mana. Berharap murid-murid akan dipuji sama Tuhan Yesus. Tuhan bilang, dan kamu tahu apa yang aku akan katakan? You miss the boat. Ini seperti frasa ya, kayak mungkin bukan itu mauku. Dan ini perkataan yang pedes banget sama Tuhan, dan ini mengubahkan hidup saya. Saya bertobat mengerti firman ini. All you did was use me to make yourself important. Semua yang kamu lakukan, segala aktivitas rohanimu, hanyalah untuk membuat dirimu terlihat penting. Kamu itu pakai aku, Yesus Kristus, kamu pakai aku, Tuhan, main Tuhan-Tuhanan itu, hanya untuk membuat dirimu terlihat penting. Wow. Dan Tuhan bilang, you don't impress me one bit. Wow. Tuhan lihat jauh ke kedalaman hati, saudara. Diusir sama Tuhan. 2 Timotius 2 ayat 4, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Apa makna kalimat dari firman Tuhan tadi ya? Barang siapa mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Menyangkal ini apa sih? Menyangkali ego kita. Pada waktu kita disakiti sama orang, kita pilih untuk membenarkan diri kita pilih untuk marah, atau kita milih untuk menyangkali diri. Saya bisa katakan ini ego ya. Di titik ini aja ya, ini baru titik permulaan, itu udah berat, saudara. Betul ya? Memiliki hati yang menyangkal diri kita sendiri itu berat, saudara. Nggak cukup sampai di situ. Kita harus memikul salib kita setiap hari. Salib ini apa? Salib ini bukan aksesoris. Bukan lambang aku ini Kristen, no. Salib ini alat kematian, saudara. Salib ini alat kematian daging, dan kita harus pikul ini setiap harinya. Wow. Dan mengikut aku. Mengikut tadi ya, kita belajar poin yang kedua ya. Fondasi kita itu adalah firman Tuhan. Mengikut Tuhan, mengikuti firman-Nya. Tadi terjemahan Matius 27 ya, tadi terjemahan Matius yang terjemahan The Message, all you did was use me to make yourself important. Kita itu penuh dengan agenda-agenda kita sendiri. Sulit sekali buat kita bilang, makananku adalah melakukan kehendak-Mu. Sulit, saudara. Kita itu dari kecil sampai kita gede, dipenuhi otak kita dengan kejarlah cita-citamu setinggi langit. Kamu bisa jadi apapun yang kamu inginkan. Kamu bisa jadi manusia yang mandiri. Kamu tidak perlu siapapun. Ya. Kita dipenuhi dengan hal-hal yang bukan dari Tuhan. Tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Mana mungkin bisa. Dan kata-kata yang warnanya merah ini loh. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Waduh. Jadi kalau saya masih memusingkan soal-soal tentang diri saya, maka komandan saya nggak akan berkenan sama saya. Ditutup lagi dengan Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintahku.
Wow, artinya semua yang saya jelaskan tadi ya, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, mengikut aku, dan lain sebagainya. Kalau Anda mengasihi Yesus, maka ini bukan pilihan. Ini adalah sesuatu yang harus kita lakukan, saudara-saudara. Bagaimana memiliki hati yang sempurna? Berdasarkan ayat tadi, dan semua ayat-ayat lain yang di dalam Alkitab ya. Mati dari diri sendiri, dan semua kepentingannya dipenuhi oleh tujuan, sifat, perasaan, dan kehendak Tuhan. Katakan amin. Amin. Anda tidak akan pernah bisa punya hati yang sempurna kalau dirimu penuh dengan dirimu. Kayak gimana sih hati yang sempurna itu? Dari penjelasan tadi yang kita lihat ya. Ini hati yang merdeka dari semua belenggu. Amarah, hawa nafsu, pahit, dan sebagainya. Tapi tanpa penyerahan hak, kita harus menyerahkan hak kita kan. Hati manusia tidak mungkin sempurna. Yang musuh inginkan kita hidup menjadi Kristen yang penuh dengan egosentris. Nggak heran, saudara. Anda Kristen sudah puluhan tahun. Firman Tuhan itu hafal. Bahkan Anda pengajar firman Tuhan. Itu areanya di kognitif. Sedangkan area hati kita masih culun. Belum dewasa. Masih kecil, rapuh. Gampang terluka. Hati kita ini akan selalu pasif. Ya, kalau dapat gajian, hatinya seneng. Ya, yang menantikan pacar, menantikan pasangan hidup seperti saya ya. Kalau dapat pasangan hidup nanti baru seneng. Hati kita ini selalu pasif. Padahal maksud Tuhan, hati kita ini harus aktif. Hati yang berkobar-kobar. Kita lihat ya, makin egois diri kita, maka rantai penawan jiwa manusia ini, makin egois Anda, berhala hatimu makin besar. Luka batinmu makin besar. Benteng penjajahmu otomatis makin besar. Nggak bisa enggak, saudara. Katakan mati dari diriku sendiri. Dan semua kepentingan. Teman-teman, ini bukan hal yang populer untuk diajarkan. Dan kalau kita boleh jujur dengan firman Tuhan, ya, firman Tuhan ini mengajarkan kita untuk mengabaikan diri sendiri, mati dari diri sendiri loh. Kalau kita lihat di gereja-gereja, seminar-seminar ya, sukses apa yang kata Alkitab itu didefinisikan dengan kesempurnaan, punya pabrik 1 bisa dapat pabrik 2, dari yang tadinya karyawan biasa bisa ada di tempat tinggi. Fokusnya hanya itu. Anda ikut Tuhan hanya untuk membuat diri Anda kelihatan penting. Maka kalau itu takaran Anda, kita nggak akan bisa punya hati yang sempurna sesuai maunya Tuhan. Kita lihat gambar ini, Bapak Ibu. Anak panah ke atas gambar hijau, ini ego dan ambisi ya. Makin ke atas, egonya dan ambisinya makin besar. Anak panah di bawah ingin dilihat manusia. Reputasi. Oke. Makin ke kanan, dia makin besar. Anda lihat, semakin tinggi ego Anda, ambisi Anda, keinginan, saya before 30, saya mau punya 10 miliar. Saya kepingin punya istri yang tercantik, saya kepingin punya mobil 2 pintu, dan lain sebagainya. Ada gambar di pojok kanan atas ya. Ada tangan, betul? Semua teman-teman melihat ya. Ada satu kursi di sana. Siapa yang duduk di kursi itu? Siapa yang duduk di kursi itu? Ego kita. Ego kita ini didapatkan dari ketika kita jatuh dalam dosa. Original sin kita ini adalah dosanya Lucifer. Dia kepingin menyingkirkan Tuhan, dan dia jadi Tuhan di sana. Makanya dosanya kekal. Ini bukan lagi kudeta.
Benar-benar dia ini hatinya jahat banget. Nah, makanya dosanya itu ditawarkan ke Adam dan Hawa. Tuhan nggak kepengin kamu itu sama seperti dia. Padahal manusia udah sama. Dan ini ya, Anda hamba Tuhan, Anda siapapun, Anda kaya miskin, selalu ada kursi merah ini, saudara. Selama yang duduk di kursi merah itu adalah ego Anda, hatimu tidak akan pernah bisa sempurna sesuai apa maunya Tuhan. Hatimu tidak akan pernah stabil. Hatimu tidak akan pernah kuat. Tidak akan tercipta hati yang mengalahkan dunia. Hati yang mengalahkan kebencian. Dan kita lihat ya, makin tinggi ego dan ambisi, makin kita ini kepingin dilihat manusia. Ya apa ya? Dalam pelayanan juga, Bapak Ibu. Ya. Orang bisa pelayanan bukan untuk kemuliaan Tuhan loh. Tadi kita udah dengar firman-Nya ya. Anda pernah lihat ya, ini komentar saya pribadi ya Bapak Ibu. Setelah saya mengerti prinsip ini, saya tidak pernah take credit untuk diri saya loh. Semua hikmat yang Tuhan ajarkan kepada saya dalam bentuk pengajaran PDF, PowerPoint, dan lain sebagainya, silakan diambil. Loh ini bukan punya saya. Saya pun berobat jalan dari tuntunan Roh Kudus. Tapi bisa-bisanya kadang ya ada orang ya, nulis quote gitu ya. Ya kalau bapak-bapak gereja dulu ya wajar ya. Tapi banyak loh hamba-hamba Tuhan itu kan. Dia bikin quote, ditulis namanya Yosua Sonaru gitu kan. Sadar nggak ketika kita melakukan itu, kita itu sedang melakukan sesuatu supaya reputasi kita bagus, supaya ego dan ambisi kita bisa kelihatan. Ini sejalan kok. Makin Anda ke kanan atas, makin ego dan ambisi, makin kepingin dilihat manusia. Tapi semakin Anda ke arah berlawanan, semakin Anda nggak punya ego, semakin Anda nggak punya ambisi. Ambisimu cuma satu, makananku adalah melakukan kehendak Bapa di sorga. Itu kehidupan kelihatan, Bapak Ibu. Dia nggak lagi bicara tentang dirinya. Dia akan selalu di bawah. Ini yang namanya faceless dan nameless. Ya. Kita sering dengarkan kata-kata ini aja. Pernah tahu kisahnya Paul Yonggi-cho ya? Gereja terbesar di Korea Selatan. Pada waktu itu dia ke surga, dan kesempatan dia di surga itu dia bertemu dengan harta yang melimpah di surga ya. Dia lihat ada satu istana yang luar biasa ya, rumahnya luar biasa. Dan waktu dia lihat siapa yang punya rumah itu di surga, itu jemaatnya, saudara. Yang nggak pernah kelihatan, nggak pernah muncul, nggak pernah ngomong. Anda tahu kan gerejanya Paul Yonggi-cho ya, almarhum ya, meninggal beberapa waktu yang lalu. Dia tanya sama Tuhan, Tuhan, apa yang dilakukan ibu ini? Dia ini jemaatku loh Tuhan. Kok saya sendiri pendeta, rumah saya nggak sebesar itu? Apa yang Tuhan katakan? Pelayananmu bisa sedemikian besar karena orang ini yang berdoa terus untukmu, untuk gerejamu, untuk Korea Selatan. Saudara, merinding saya ngerti ini, saudara. Ini adalah kapasitas hati yang besar. Yang fokusnya bukan dirinya. Makin orang itu punya hati yang besar sesuai apa maunya Tuhan. Faceless dan nameless. Ini dari mana ayatnya? Tadi yang Tuhan bilang. Pemerintah di dunia ini namanya kepingin besar. Ahli-ahli Taurat. Mereka berdoa di jalan-jalan ya supaya orang kelihatan, oh orang ini lagi berdoa. Tapi Tuhan bilang apa? Tidak demikian dengan kamu. Barang siapa ingin menjadi yang terbesar, hendaklah dia menjadi pelayan. Pelayan tidak suka memamerkan dirinya. Apa yang saya jelaskan, kalau Anda menangkap ya, seperti saya juga menangkap apa yang Tuhan inginkan. Hati yang sempurna itu hati yang kuatnya minta ampun. Nggak kelihatan, tapi bisa dirasakan. Ini yang namanya kepahitan, kesombongan, dan lain sebagainya. Aduh, kalah saudara. Kita lihat berikutnya ya.
Anak panah yang naik ada yang kristosentris. Kristosentris ini kehidupan yang berpusat kepada Kristus. Dan semakin bawah kehidupan yang egosentris ya. Pusatnya kepada diri sendiri. Kemudian garis panah ke kanan ada kebutuhan diri. Makin ke kanan makin ke arah pengabdian. Jadi bukan kepada dirinya sendiri lagi. Ya. Nah, kalau di pojok kanan di sebelahnya pengabdian itu, makin ke kanan maka areanya area spiritual, area kekekalan. Makin ke kiri, warna hitam, area fisik, area temporal. Anda bisa lihat ada gambaran lingkaran tengah warna ungu, hamba Tuhan. Setiap kita adalah hamba Tuhan. Ada 17 orang di dalam Zoom ini ya, juga dengan murid-murid teman-teman di Besom ya. Kita semua adalah hamba Tuhan. Anda bisa ke kanan atas, atau Anda bisa ke kiri bawah. Itu ditentukan oleh hatimu. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Maka arahnya ke kanan atas, saudara. Makin kristosentris, yang dipikirkan hanyalah Yesus, yang dipikirkan apa yang nyenengin hati Tuanku, itu yang aku akan lakukan. Juga ayat berikutnya, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Keinginan daging, hawa nafsu, seksual, kecemaran, keserakahan, dan keinginan mata, apa yang mata saya bisa lihat ya? Tubuh yang bahenol, yang seksi, ya, mobil yang bagus, rumah yang seperti istana, serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Sebagai hamba Tuhan, kita diperhadapkan kepada dua pilihan. Kamu mau hidup egosentris atau kamu mau hidup kristosentris? Kamu mau hidup melulu adalah tentang kebutuhan dirimu, atau kamu mau hidup sesuai dengan kebutuhan Tuhan? Tuhan, apapun beban di dalam hatimu berikan kepadaku Tuhan. Maka akan muncul satu yang namanya pengabdian, saudara. Suatu hati yang mengabdi itu nggak hitung-hitungan. Karena kasihnya itu kasih yang benar, kasih Bapa. Tadi kita lihat ya, kalau kita punya kasih dengan standar dunia, itu selalu hitung-hitungan. Ya iya Yos, mau pipis aja bayar sekarang. Ya benar. Di dunia ini kita mau ngapain pun harus bayar. Tapi nggak gitu dengan hati kita, saudara. Kita udah dibayar lunas. Kita mengasihi orang, nggak usah pasang tarif. Kita melakukan sesuatu kebaikan, nggak usah pasang harga. Jangan jadikan pelayanan itu sebagai pekerjaan. Maksudnya pekerjaan yang profesi yang menghasilkan sesuatu. No, 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 no. Ini haruslah bentuk pengabdian kita. Karena area yang kita kejar adalah area spiritual, kekekalan. Slide terakhir. Hati yang sempurna adalah mengenakan hati Bapa walau dengan tubuh daging. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Pertanyaan saya, bisa nggak kita punya hati sempurna yang seperti ini? Bisa, sangat bisa. Salah seorang, tolong bacakan Yohanes 14 ayat 27. Yohanes 14 ayat 27. Tolong bacakan yang kenceng. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-27. Damai sejahtera aku tinggalkan,
Bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin. Saudara, kenapa Yohanes bisa menceritakan tentang hati, pikiran, jiwa dengan begitu ciamik ya? Hebat banget Yohanes ini, dari antara murid-murid Tuhan yang lain, karena hubungannya itu intim dengan Tuhan. Dia bersandar di bahu Tuhan ya. Dan dia menghasilkan, kalau Anda baca kitab Injil Yohanes itu beda banget cara dia mengenali Tuhannya, itu benar-benar beda. Bahkan dia bisa berkata, dia murid yang dikasih, bahkan semua murid dikasih Tuhan. Dan dia bisa mengeluarkan ini loh. Dia mencatat apa yang Tuhan katakan. Damai sejahteraku tinggalkan bagimu. Ini perkataan Tuhan Yesus ya. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara, saya mau katakan, Yesus ini adalah orang yang paling sedih harusnya. Yesus ini adalah pribadi yang bahkan nubuatan dia akan terhitung di antara orang-orang terkutuk ya. Bayangin ya, dia punya segala-galanya dengan firman-Nya, dan dia adalah firman itu. Jadilah terang, dan terang itu jadi. Siapa yang menciptakan? Tuhan Yesus. Pribadi kedua dari Allah kita. Dia punya segala-galanya, dia yang menciptakan segala-galanya. Dia lahir jadi manusia hanya untuk menyelamatkan kita di kayu salib. Dan di kayu salib ya, dikhianati muridnya. Diolok-olok, diludahi, dipukulin, saudara. Dia harus menanggung dosa manusia. Makanya ketika kondisi dia terpisah dengan Tuhan, dia bilang, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu sebagai keadaan dia menanggung semua dosa manusia. Bisa dibayangin ya, orang yang tragis. Dia adalah Tuhan dan dia juga adalah manusia, tapi ini tragis. Anehnya, kok dia bisa bilang, damai sejahteraku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Sehingga pada waktu dia, saat-saat terakhir dia bilang, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu yang mereka lakukan. Ini loh hati yang sempurna itu, saudara. Dan firman-Nya, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapakmu yang di sorga itu adalah sempurna. Ini adalah perintah. Kita nggak boleh lagi pakai hati Yosua yang lama. Anda tidak boleh lagi pakai hati Anda yang lama. Dengan pertimbangan Anda, dengan perasaan Anda, dengan pikiran Anda. Saya pernah cerita di kelas ini juga ya, kisahnya Jaksa Ferry Silalahi, tahu ya, teman-teman? Masih ingat? Jaksa ini ditembak mati di samping istrinya. Dia lagi setir mobil, ditembak mati jarak dekat. Anda bisa bayangkan kalau saya dramatis, otaknya muncrat kemana-mana. Di sebelah mobil penumpang itu istrinya. Anak-anaknya di belakangnya, saudara. Betapa sedihnya dan traumatis banget pengalaman ini ya. Anda bisa search di Google, Anda bisa lihat di YouTube ya. Dan setelah lama akhirnya ketemu nih Petrus, si penembak misterius ini. Karena dia lagi ngurus kasus besar waktu itu. Makanya jaksa ini ditembak mati. Anda bisa bayangkan kalau Anda jadi istrinya itu kayak gimana? Kalau bisa gua cincang-cincang nih pembunuhnya. Hati dunia akan berkata seperti ini, betul? Dia melihat dari jarak dekat, saudara. Suaminya lagi nyetir, didekati orang naik sepeda motor dari jarak dekat, ditembak. Saya lupa berapa kali, kalau nggak salah 3 kali. Satu menembus kepalanya, satu kena di dadanya, dan satu kena tangannya. Itu darah dan daging muncrat kemana-mana. Tapi Anda tahu apa yang dilakukan oleh istrinya? Ketika suaminya, pembunuh suaminya ketangkap ya. Ini disaksikan, disiarkan secara live, teman-teman. Di YouTube ada, di pengajaran saya yang kemarin itu ada cuplikannya.
Istrinya kepingin banget ketemu sama pembunuhnya, dan ketika sudah ketemu dengan pembunuhnya, Anda tahu, disalami. Dia bilang, aku mengampuni kamu. Karena Tuhanku mengajarkan seperti itu. Karena Tuhanku juga sudah mengampuni dosaku yang banyak. Saudara, waktu saya melihat ini, itu saya masih ingat peralihan antara SMA ke kuliah. Belum seperti ini, saudara. Itu saya nangis, saudara. Nangis benar-benar. Karena saya tahu peristiwanya. Dan orang ini ibu ya, orang ini perempuan. Perempuan itu paling diingat-ingat kejadian yang menyakitkan ya. Dia bisa bilang, aku mengampunimu. Dia nangis di situ. Dia nangis benar-benar kayak benar-benar diampuni. Wow. Ini contoh hati yang sempurna. Hati yang belajar dari pencipta kita, Yesus Kristus. Tujuan materi hari ini adalah supaya kita bisa ada gambaran tentang kapasitas hati yang bisa kita capai dan mengejarnya. Bukan lagi hati yang mut-mutan ya. Ada rezeki, nggak ada rezeki, naik turun hati kita. Disenangi orang kita naik, dibenci orang kita turun. Ini hati yang cengeng, ini hati bukan hati yang seperti ini yang Tuhan inginkan. Dan Anda bisa lihat kalau kita punya hati yang sempurna sesuai maunya Tuhan. Cocok nggak orang yang seperti ini, hatinya seperti ini, dia di neraka? Nggak cocok, saudara. Orang yang seperti cocoknya di sorga dan di tempat-tempat yang termulia di sorga. Dan begitu juga sebaliknya. Gimana dengan orang yang udah lama Kristen, tapi hatinya itu masih penuh dengan standar-standar dunia? Bakalan kewalahan masuk di surga. Teman-teman, ini mengakhiri semua pelajaran yang kita sudah pernah belajar ya. Bagaimana memerdekakan diri kita dari benteng penjajah, luka batin, dan lain sebagainya. Milikilah hati yang sempurna karena ini perintah dari Tuhan. Mari kita berdoa. Nanti kalau ada pertanyaan boleh ya. Kalaupun lewat Japri juga boleh. Kita tundukkan kepala. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan. Kami belajar pewahyuan-Mu Tuhan. Mungkin kami baru tahu tentang ini Tuhan. Engkau menghendaki kami punya hati yang sempurna. Hati ini tidak digelontorkan begitu aja. Hati ini tidak mengalir saja Tuhan. Tidak pasif. Tapi kami dengan seluruh kewaspadaan kami menjaga hati kami. Supaya hati kami berlabuh di dalam cinta-Mu Tuhan. Supaya hati kami ini fondasinya adalah firman-Mu Tuhan. Supaya setiap hari kami makin pusatnya adalah kepada Kristus, bukan diri kami lagi. Bebaskan Tuhan kami sebebas-bebasnya dari segala penjajah di dalam diri kami. Segala hal yang membuat hati kami ini terkoyak-koyak, tercabik-cabik Tuhan. Buat hati kami sempurna seperti hati-Mu sempurna Tuhan. Mewarnai dunia ini dengan cinta-Mu, dengan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih buat teman-teman yang datang ya. Ada Lin, ada Christine, ada Ira,